Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi peserta praktikum irigasi dan drainasi. Untuk kesempatan kali ini, praktikum kita akan membahas tentang pengukuran kadar air tanah pada berbagai potensial air tanah atau pada berbagai PF. Nah, ada beberapa step atau langkah-langkah yang harus kita lakukan dalam rangka mengukur kadar air tanah pada berbagai PF ini. Yang pertama adalah penyiapan bahan, alat, dan kemudian yang kedua adalah pengambilan sampel tanah utuh di lapangan. Yang ketiga adalah pengukuran sampel tanah utuh di laboratorium, dan yang terakhir adalah perhitungan data. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pengambilan sampel tanah utuh. Pengambilan sampel tanah utuh menggunakan ring yang terbuat dari stainless berbentuk silinder. Untuk ideal dari ring yang kita gunakan, tingginya itu rata-rata 5-7 cm dengan diameter 5 cm. Pastikan ujung dari ring itu berbentuk lancip, karena saat tidak akan merusak saat kita melakukan pengambilan sampel tanah. Ring silinder ini ada yang terbuat dari bahan pipa PVC atau paralon. Akan tetapi peruntukannya berbeda. Untuk ring yang terbuat dari pipa PVC itu digunakan untuk tanah yang lebih gembur. Sedangkan untuk pipa yang berbahan dari stainless steel ini untuk tanah yang lebih keras. Maka dari itu, selain itu, ujung dari pipa itu sendiri harus dilancipkan sehingga tidak merusak sampel tanah yang akan diambil. Untuk pengambilan sampel tanah utuh, yang pertama kali harus kita lakukan adalah membersihkan sekitaran permukaan tanah yang akan kita ambil sampelnya. Entah itu dari dedaunan maupun bebatuan yang menutupi permukaan tanah. Setelah permukaan tanah dibersihkan, pastikan ujung ring yang paling lancip kita tancapkan di bagian paling bawah. Untuk mempermudah saat pengambilan sampel, menggunakan balok kayu supaya ring yang kita tancapkan ini bisa masuk lebih dalam ke dalam tanah. Usahakan menggunakan palu yang terbuat dari karet supaya untuk mengurangi getaran sehingga redaman yang didapatkan lebih kecil dan tidak merusak sampel yang akan kita ambil nanti. Selanjutnya, gunakan ring master supaya mempermudah pengambilan sampel yang udah kita tancapkan tadi. Setelah itu kita palu lagi. Setelah kita palu, beginilah hasil dari pengambilan ring yang telah kita tancapkan tadi. Setelah ditancapkan, sampel tanah akan kita ambil menggunakan palu ataupun cetok ataupun pisau lapang. Pada kali ini kita akan menggunakan pisau lapang.
pengambilan sampel tanah, misalkan ada patch supaya tidak merusak sampel tanah yang udah kita ambil tadi. Tancap gini. Oke, tancap congkel. Kurang jeruk. Kedua ini kurang. Rasanya gak kuat mas. Waduh, udah batu nih. Batu. Setelah kita ambil sampel tanah yang telah kita tancapkan ring, usahakan bagian paling bawah tetap tersangga dan langsung kita bungkus menggunakan plastik supaya tanah yang kita ambil tidak terlepas dari ring. Setelah kita tutup dengan plastik, kita putar bagian atas supaya ring yang paling atas terlepas. Jika sudah, bersihkan bagian samping ring yang terdapat partikel tanah. Untuk bagian atas kita hilangkan menggunakan pisau. Untuk menghilangkan bagian paling atas supaya sejajar dengan ring, usahakan secara berhati-hati supaya pori-porinya tidak ikut tersayat. Setelah ring dibersihkan dari tanah, maka bagian atas dan bagian bawah dari ring ditutup menggunakan plastik supaya tanahnya tidak terlepas dari dalam ringnya. Penutup atas ring maupun penutup bawah ring bisa digunakan selain plastik, bisa menggunakan tutup yang terbuat dari stainless ataupun tutup-tutup lain yang sekiranya seukuran sama dengan dari ring yang kita gunakan ini. Setelah ditutup, diikat menggunakan karet gelang. Ini adalah bagian atas ring yang telah kita tutup. Kita lanjut tutup ring yang bagian bawah dengan menggunakan plastik.
adik-adik, sebelum kita mengukur kadar air pada berbagai PF, kita akan menjelaskan dulu yang terkait dengan kadar air tanah. Seperti yang sudah kita ketahui bersama di mata kuliah terdahulu, dasar ilmu tanah, kadar air tanah itu terdiri dari 3. Ya, yang pertama adalah kadar air tanah massa, yang kedua kadar air tanah volume, dan yang ketiga adalah tebal air. Nah, kadar air massa seperti namanya, dia mempunyai satuan massa. Jadi satuan internasionalnya adalah kilogram per kilogram, atau untuk memudahkan biasanya kita gunakan gram per gram. Kemudian kadar air volume itu satuannya volume, yaitu meter kubik per meter kubik atau sentimeter kubik per sentimeter kubik. Sementara itu kadar air berupa tebal air adalah satuannya sentimeter per meter atau meter per meter. Kadar air massa yang tadi satuannya adalah gram per gram misalnya, itu mempunyai makna. Misalkan kita mempunyai nilai kadar air massa sejumlah 0,3 gram per gram. Arti dari nilai tersebut adalah bahwa dalam setiap gram tanah akan mengandung 0,3 gram air. Sama halnya dengan kadar air volume. Misalkan kadar air volumenya adalah 0,35 cm kubik per cm kubik, yang artinya bahwa dalam setiap 1 cm kubik tanah itu di dalamnya terdapat 0,35 cm kubik air. Sama halnya dengan kadar air dalam bentuk tebal air, misalkan nilainya adalah 0,35, artinya bahwa dalam 1 meter atau setiap 1 meter profil tanah itu akan terdapat di dalamnya sejumlah atau setinggi 0,35 meter air. Selain dinyatakan dalam ketiga unit tadi, kadar air tanah juga dinyatakan sesuai dengan potensial air. Nah, seperti yang dijelaskan bahwa kita bisa mengukur kadar air tanah pada berbagai PF. PF adalah kepanjangan atau singkatan dari potential of force. Artinya bahwa kadar air di dalam tanah itu berbeda-beda pada kondisi berbagai hisapan atau tekanan. Untuk mengukur PF, PF itu ada rumusnya. PF sama dengan min log hisapan. Nah, minus dalam hal ini itu berarti adalah adanya hisapan. Hisapan dari apa? Hisapan dari matriks tanah atau partikel tanah terhadap air yang berada di dalam pori-pori tanah. Sementara itu, hisapan dinyatakan dalam bentuk tekanan yang satuannya bisa dalam bentuk sentimeter, bar, Pascal maupun atmosfer. Prinsip pengukuran kadar air tanah pada berbagai potential of force itu berkebalikan dengan kondisi aktual kadar air tanah di lapangan, di mana kondisi aktual air di dalam pori tanah itu diikat atau ditarik oleh gaya potensial matriks tanah. Untuk mengukurnya, maka diperlukan gaya yang berkebalikan, sehingga kemudian tadi rumusnya menjadi minus log hisapan. Jika kita mempunyai tanah utuh yang akan diukur kadar air pada berbagai PF, maka tanah utuh tersebut harus dijenuhkan terlebih dahulu. Tanah utuh dalam hal ini tidak digambarkan pada gambar ini. Ketika kita sudah menjenuhkan tanah utuh ini, maka yang perlu kita persiapkan lagi adalah chamber atau box yang diisi oleh material pasir atau kaulimit. Nah, chamber ini mempunyai tinggi sesuai dengan yang kita inginkan, tergantung dari pengukuran PF yang akan kita lakukan. Berapa PF yang akan kita ukur. Kemudian chamber ini dihubungkan dengan
pipa seperti ini, kemudian dihubungkan dengan pipa lagi yang naik ke atas. Nah, pipa ini merupakan pipa kosong yang nantinya akan diisi oleh air untuk menjenuhi materi pasir atau kaulinit ini. Sehingga kemudian prinsip dari kedua pipa ini adalah merupakan bejana berhubungan. Nah, ketika ini merupakan bejana berhubungan, maka tinggi air yang ada di chamber dan di pipa ini ketika dinaikkan atau diturunkan akan menjadi sama posisinya. Nah, untuk mulai melakukan pengukuran, maka sampel tanah utuh yang telah dijenuhi tadi diletakkan di atas permukaan pasir atau kaulinit di dalam chamber tersebut. Kemudian air kita masukkan dari sini. Ini bisa berupa keran yang kemudian dibuka sehingga kemudian air akan mengalir memenuhi baik chamber atau box ini maupun pipa pengukur ini. Nah, tinggi air diusahakan lebih dari permukaan pasir atau berada di atas permukaan pasir sehingga tanah utuh ini tercelup sekitar 1/4 atau 1/3 dari bagian bawah. Nah, kemudian kita tunggu beberapa saat sehingga kemudian ada kontinuitas pori antara pori-pori yang ada di dalam tanah utuh di dalam ring silinder ini dengan pori-pori pasir atau kaulinit yang ada di sini. Ketika kita sudah memperkirakan sudah ada kontinuitas pori, artinya ketika kita turunkan airnya, maka air yang ada di sini juga akan turun. Jadi tadi sudah dijelaskan prinsip dari pengukuran kadar air pada berbagai potential of force atau pada berbagai retensi air itu adalah dihisap. Jadi kebalikan dari kadar air pada kondisi lapangan yang ditarik. Ya, dihisap di sini artinya yang ada air yang ada di tanah utuh ini, yang terkandung di dalam tanah utuh ini akan dihisap. Dihisap berapa besar tergantung dari ini panjangnya ini. Jadi satuan hisapan atau satuan dari force itu berupa panjang. Ya, dalam hal ini misalkan kita turunkan airnya lewat keran di sini kita buka, maka dia akan turun sedalam 10 cm misalkan. Nah, ketika turun karena tadi ada kontinuitas pori antara pasir dengan tanah yang ada di dalam ring silinder ini, maka air yang ada di dalam ring silinder ini juga terhisap ke bawah. Ya, seperti itu. Jadi hisapan ini tadi bermakna minus ya. Jadi minus itu karena kebalikannya tadi. Jadi dihisap ke bawah sepanjang 10 cm. Maka ketika sudah dihisap seperti ini dalam kondisi equilibrium, kemudian ini sampel tanah utuh ini diambil untuk ditimbang. Kondisi equilibrium ketika hisapan ini mulai dilakukan, artinya ketika sampel tanah itu tadi mulai diletakkan di dalam chamber ini, itu adalah selama 5-7 hari. Kemudian setelah itu sampel tanah utuh itu diambil, kemudian ditimbang. Nah, akan ketemu kadar air pada PF1. PF1 itu kenapa kok 1, 2, 3? Itu karena PF-nya itu sama dengan min log 10 cm.
10 cm itu adalah hisapan ini, sehingga kemudian minusnya tadi diabaikan ya. Jadi min log 10 itu sama dengan min log 10 pangkat 1 sama dengan 1. Jadi PF1 kadar airnya berapa? Seperti itu. Kemudian kita lanjutkan. Misalkan kita ingin mengukur kadar air pada PF2, maka kita harus berpikir berapa sentimeter air yang harus diturunkan ya. Jadi air yang diturunkan adalah 100 cm. Air diturunkan sedalam 100 cm seperti ini, sehingga kemudian hisapan yang ada yang bekerja pada pori-pori tanah di dalam tanah utuh ini semakin besar hisapannya karena ini semakin dalam ya, sehingga kemudian kadar airnya pun juga semakin rendah ya, seperti itu. Nah, tadi pada pengukuran PF1 tadi setelah ditimbang tanahnya dikembalikan ke permukaan pasir ini dulu ya, kemudian baru dihisap atau diturunkan sedalam 100 cm. Kemudian setelah equilibrium terjadi, tanah pada ring silinder ini diambil lagi seperti tadi, kemudian ditimbang dan diukur kadar airnya, sehingga kemudian kita mendapatkan kadar air pada PF2. Adik-adik, tadi sudah dijelaskan bagaimana prinsip pengukuran dari kadar air pada berbagai macam PF, nilai PF dengan menggunakan chamber tadi yang dihisap itu tadi. Nah, ini adalah chamber yang asli. Jadi ini adalah kaolin box yang bisa dipergunakan untuk mengukur PF2 sampai 2,5. Prinsip penghisapan dari kaolin atau sandbox ini adalah kita menggunakan gas ya, tabung gas yang diset di tempat yang berbeda. Terus kemudian di sini ada berbagai macam selang yang kemudian dia akan dihubungkan dengan chamber ini. Jadi di bawah chamber ini akan ada selang yang ketika dilakukan hisapan, maka seluruh ruangan yang ada di chamber ini yang di dalamnya juga ada sampel tanah tadi itu akan kehisap oleh gas yang sudah ditentukan hisapannya. Tingginya hisapan atau panjang hisapan kalau dengan alat ini ditunjukkan dari penurunan air raksa yang ada di sini. Jadi ini sudah ditulisin karena panjangnya itu sudah tertentu, ditulisin ini PF2, ini PF2,5. Jadi air raksanya akan turun ke bawah. Seperti yang dijelaskan tadi ya, bahwa harus ada kontinuitas pori antara sampel tanah dengan material pasir atau kaulinit yang ada di dalam chamber. Nah, kita lihat di sini bentuknya seperti ini. Jadi sampel tanah yang ada di sini bagian bawahnya itu harus melekat pada permukaan kaulinit yang dikasih lapisan kain ini, sehingga kemudian ketika dia dihisap maka air yang ada di dalam silinder itu juga akan dihisap turun ke bawah. Jadi kalau ini kita bongkar itu nanti akan ada pasir gitu ya, atau kaulinit, material kaulinit, dan juga nanti akan tertampung air yang merupakan hasil dari air yang berada di dalam ring silinder yang dihisap tadi. Untuk pengukuran kadar air pada PF titik layu permanen atau pada PF 4,2 kita menggunakan pressure plate aparatus seperti ini ya. Jadi sistemnya ini agak berbeda dengan sandbox atau kaolin box yang tadi dijelaskan. Jadi kalau yang di kaolin box atau sandbox tadi dihisap dari bawah. Nah, ini kalau kita pakai chamber
maka gas itu akan ditekankan dari atas sampel tanah atau ring silinder. Misalkan chamber ini dihubungkan dengan pipa atau kran di situ yang dia akan masuk ke dalam. Sementara sampel tanah itu akan ada di dalam dan kemudian tertekan oleh tadi tekanan dari gas tadi, sehingga airnya juga akan turun ke bawah sehingga kadar airnya menjadi berkurang dan itu merupakan kadar air pada titik layu permanen. Karena kita menggunakan gas ya untuk menekan ya, meskipun tekanannya itu masih dikategorikan pada tekanan yang rendah ya, tetapi kita harus berhati-hati karena terkait dengan penggunaan gas ya, dan juga terkait dengan presisi dari pengukuran sampel, sehingga ketika kita mengukur semua harus dikencangkan ini baut-bautnya sehingga gas yang masuk ke dalam itu tidak hilang keluar, tetapi menekan permukaan tanah sehingga airnya akan lolos ke bawah. Adalah pipa atau saluran yang mengeluarkan air yang tertekan oleh gas yang kita masukkan tadi. Jadi airnya akan menetes lewat lubang di situ yang dihubungkan dengan selang kecil. Setelah kita mengambil sampel di lapangan, kita melakukan pengukuran di laboratorium. Adapun beberapa alat yang perlu kita siapkan saat di laboratorium, yang pertama adalah kain kasa, yang kedua adalah karet, yang ketiga adalah baki, dan yang keempat adalah air. Setelah kita buka terlebih dahulu bagian bawah sampel, kita ganti tutupnya dengan menggunakan kain kasa. Setelah ditutup, jangan lupa untuk diikat menggunakan karet. Setelah semuanya telah tertutup dengan kain kasa, bagian bawahnya kita rendam dengan menggunakan air. Hal ini dikarenakan supaya kondisi tanah tetap dalam keadaan jenuh. Setelah terendam dengan oleh air, kita tunggu sampai kurang lebih 24 jam, dan selalu kita amati apakah kondisi tanah sudah jenuh atau belum. Oke adik-adik, setelah kita rendam sampel yang telah kita ambil kemarin selama 24 jam, ketika kondisinya sudah jenuh, kita akan menimbang berat basanya. Sebelum kita timbang berat basanya, kita tiriskan dan kita pindahkan ke tempat yang lebih kecil. Kita sudah berada di ruang penimbangan. Setelah kita tiriskan tadi, kita siapkan alat untuk di tempat penimbangannya, yaitu ada timbangan dan juga ada alat tulis. Pertama kita nyalakan terlebih dahulu untuk timbangan elektroniknya. Selanjutnya kita alasi dengan menggunakan alat mika. Setelah itu kita tekan tombol enter supaya angkanya menjadi 0. Setelah angkanya 0, kita timbang sampel yang telah kita tiriskan tadi. Setelah muncul hasilnya, catat hasil timbangannya. Sampel yang kita timbang ini adalah kondisi
jenuh atau kondisi PF0. Kasa dan karet untuk penutup bawah bagian ring akan memengaruhi jumlah berat basa yang telah kita timbang tadi. Oleh karena itu, kita konversi nanti dengan cara menimbang kasa dan karet yang telah dibasahi. Oke adik-adik, setelah kita timbang tadi, untuk mengukur PF 2,5, kita masukkan sampel tanah ini ke dalam kaolin box. Kita masukkan ke dalam kaolin boxnya yang PF 2,5. Setelah itu kita tutup. Adik-adik, setelah kita masukkan ke dalam kaolin box, kita tunggu sampai kondisi equilibrium. Kita tunggu sampai kurang lebih 5-7 hari. Oke adik-adik, setelah 5-7 hari, saat kondisi telah mencapai equilibrium, kita ambil sampel tanahnya. Setelah kita ambil, kita siapkan ke tempat penimbangan. Setelah kita melakukan pengukuran PF 2,5, kita akan melakukan pengukuran PF 4,2. Adapun alat dan bahan yang akan kita siapkan, untuk alatnya pertama ada ring, pressure plate, sendok, dan juga cawan. Dan untuk bahannya, yang pertama adalah ayak yang telah lolos ayakan 2 mm, dan juga ada air untuk menjenuhkan tanah. Untuk pengukuran PF 4,2, yang pertama kita harus lakukan adalah menjenuhkan sampel tanah yang telah lolos ayakan. Kita ambil sampel tanah yang lolos ayakan dan kita masukkan ke dalam cawan. Setelah itu kita jenuhkan dengan menggunakan air. Setelah kondisi tanah telah jenuh, kita taruh di pressure plate. Sebelum kita taruh di pressure plate, kita cetak dengan menggunakan ring. Berikut adalah hasil sampel yang telah kita cetak menggunakan ring. Baik, setelah kita cetak, pressure plate akan kita masukkan ke dalam chamber untuk pengukuran PF 4,2. Oke, setelah pressure plate masuk ke dalam chamber, kita tunggu sampai kondisi equilibrium kurang lebih 5-7 hari. Oke adik-adik, setelah kondisi equilibrium kurang lebih sampai 7 hari, kita ambil sampel yang telah kita masukkan ke dalam chamber. Setelah pressure plate kita ambil, kita pindah sampel tanah ke dalam cawan.
Setelah kita masukkan ke dalam cawan, akan kita timbang sampel tanahnya. Setelah kita timbang, kita masukkan ke dalam oven untuk kita cari berat keringnya. Kita oven dengan suhu 105 derajat selama 1 kali 24 jam. Oke adik-adik, setelah kita oven selama 1 kali 24 jam, kita ambil sampel yang telah kita oven. Setelah kering, kita timbang di ruang penimbang.